Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelompok Swiss. We go shish shish shish. Perkenalkan, nama saya Rihatul Aish Khalifah dengan nomor NIM 22810101125 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ainul Liana dengan nomor NIM 22810101128. Kami di sini akan menjelaskan tentang praktek pengembangan silabus. Langsung saja, praktek pengembangan silabus yaitu proses penyusunan rencana pembelajaran yang sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Proses ini melibatkan identifikasi materi pelajaran, penetapan kompetensi dasar, serta perencanaan metode dan strategi pengajaran yang akan digunakan. Dalam pengembangan silabus, pendidik menyesuaikan isi dan aktivitas pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik, karakteristik mata pelajaran, serta standar kurikulum yang berlaku. Hasil akhir dari praktek pengembangan silabus ini adalah panduan pelajaran yang membantu guru dalam menyampaikan materi secara efektif dan memastikan pencapaian hasil belajar yang optimal. Selanjutnya yaitu praktek pengembangan silabus. Dimulai dengan analisis kebutuhan pembelajaran, di mana pendidik menilai kompetensi dan karakteristik peserta didik serta menentukan tujuan yang ingin dicapai. Langkah berikutnya yaitu merumuskan kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang jelas dan spesifik sesuai dengan standar kurikulum. Setelah itu, pendidik mengidentifikasi dan menyusun materi pelajaran yang relevan. Kemudian merancang strategi, metode, dan aktivitas pembelajaran yang akan mendukung pencapaian kompetensi tersebut. Langkah selanjutnya yaitu menyusun rencana penilaian yang sesuai untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, baik melalui evaluasi formatif maupun sumatif. Proses ini diakhiri dengan penyusunan dokumen silabus yang komprehensif sebagai panduan pembelajaran yang siap diimplementasikan dan dievaluasi secara berkala untuk perbaikan lebih lanjut. Selanjutnya oleh rekan saya. Berikut adalah langkah-langkah dalam membuat praktek pengembangan silabus yang benar. Yang pertama, analisis kebutuhan pembelajaran. Identifikasi kebutuhan pembelajaran dengan memahami profil peserta didik, lingkungan belajar, dan tujuan pendidikan yang akan dicapai. Perhatikan juga standar kurikulum yang berlaku dan kompetensi yang diharapkan. Yang kedua, perumusan tujuan pembelajaran. Tentukan kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang jelas. Tujuan pembelajaran harus spesifik, terukur, relevan, dan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Yang ketiga, pemilihan materi pembelajaran. Pilih materi yang relevan dan mendukung pencapaian kompetensi dasar. Materi harus disusun dari yang mudah ke yang lebih kompleks serta memperhatikan kebutuhan dan tingkat pemahaman peserta didik. Yang keempat, penentuan metode dan strategi pembelajaran. Rancang metode dan strategi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik seperti diskusi, praktik langsung, atau pembelajaran berbasis proyek. Pastikan metode yang dipilih efektif dalam membangun pemahaman peserta didik. Yang kelima, pengembangan media dan sumber belajar. Tentukan media pembelajaran yang sesuai seperti buku, video, atau alat peraga lainnya, serta sumber belajar tambahan untuk mendukung proses pembelajaran. Media harus relevan dan mudah diakses peserta didik. Yang keenam, perancangan penilaian dan evaluasi. Susun instrumen penilaian untuk mengukur ketercapaian kompetensi seperti tes tertulis, observasi, atau portofolio. Rencanakan juga evaluasi formatif sepanjang proses dan sumatif akhir pembelajaran untuk memastikan hasil belajar optimal. Yang ketujuh, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kembangkan RPP sebagai panduan pelaksanaan silabus. RPP mencakup langkah-langkah pembelajaran harian yang detail yang akan mempermudah guru dalam mengimplementasikan silabus di kelas. Yang kedelapan, review dan revisi. Lakukan evaluasi awal terhadap silabus yang telah disusun dengan meminta umpan balik dari rekan sejawat atau ahli kurikulum. Revisi juga diperlukan untuk memperbaiki kekurangan atau menyesuaikan dengan kebutuhan. Yang kesembilan, implementasi dan monitoring.
Laksanakan silabus di kelas sesuai rencana dan lakukan monitoring serta penilaian berkelanjutan terhadap proses pembelajaran untuk memastikan kelancaran dan efektivitasnya. Yang ke-10, evaluasi akhir dan refleksi. Di akhir periode pembelajaran, lakukan evaluasi keseluruhan untuk mengukur apakah tujuan telah tercapai. Gunakan evaluasi ini untuk refleksi dan pengembangan silabus ke depan agar semakin efektif. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, silabus yang dikembangkan akan lebih efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Demikian yang dapat Bapak kami sampaikan, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.